Selamat sore, perkenalkan nama saya Ikomon Rama Prandianeta, NIM 18114. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Udayana, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, Pak Darmo Warsike, mengenai mata kuliah akuntansi biaya proyek. Langsung saja ke soal yang pertama. Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi yang telah terjadi selama bulan Januari adalah sebagai berikut. A. Agus Nasrun menanam uang sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikan. B. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah. Sejumlah Rp750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. C. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya seharga Rp500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lainnya seharga Rp200.000. Semuanya dibayar tunai. D. Penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah Rp1.300.000. E. Membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1994. F. Membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 sebesar Rp200.000. G. Membayar utang pembelian mesin pompa sebesar Rp125.000. H. Perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan prinsip pada akhir bulan tinggal Rp50.000. I. Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Pertanyaannya, catatlah transaksi tersebut di atas dengan menggunakan tabel teknik tabel laris dan hitung saldo pada tiap akhir transaksi. B. Susunlah neraca per 31 Januari 1994 serta perhitungan laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Baik, langsung saja untuk yang A. Jadi yang pertama itu ada transaksi A, yaitu Agus Nasrun menanam uang sebesar Rp5 juta sebagai modal awal. Langsung saja pada tabel yang ada di sini. Sini ada aktiva dan pasiva. Jadi di aktiva itu ada kas yang masuk, yaitu 5 juta berasal dari modal yang ditanam. Dan pasiva juga sama, 5 juta. Maaf, ini ada kesalahan penulisan, nolnya kurang 1. Lanjut transaksi yang B. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga Rp1 juta, sejumlah Rp750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Jadi hampir sama seperti yang transaksi A. Saldo awalnya masih tetap, yang dikas saldo awalnya masih tetap. Transaksi yang B ini untuk membeli peralatan, kita taruh di kolom peralatan sebesar Rp750.000 dibayar tunai kan. Jadi ini saldo awal ini dikurangi dengan Rp750.000 ini, jadi mendapatkan saldo akhirnya Rp4.250.000. Jadi di kolom pasiva ada hutang dan modal. Untuk hutang ini adalah didapat dari total harga mesin pompa angin ini dikurangi dengan yang telah dibayar tunai oleh Agus. Jadi 1 juta dikurangi Rp750.000 mendapatkan Rp250.000, dan saldo akhirnya juga tetap jadi Rp250.000. Untuk modal masih tetap 5 juta. Lanjut ke transaksi C. Transaksi C itu membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya seharga Rp500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lainnya seharga Rp200.000. Semuanya dibayar tunai. Langsung saja kita masukkan untuk saldo awalnya
masih Rp4.250.000. Untuk transaksi yang terjadi itu adalah membeli perlengkapan sebesar Rp500.000 dan sejumlah ini membeli mur, baut oli, dan perlengkapan lainnya seharga Rp200.000. Kita masukkan saja sini, lalu ditotalkan Rp700.000 dikurangi 4 juta ini mendapatkan saldo akhirnya Rp3.500.000. Karena yang Rp200.000 ini adalah perlengkapan, jadi di kolom perlengkapan kita masukkan juga Rp200.000. Nah, perlengkapan 1 juta ini adalah hasil dari yang transaksi yang B. Jadi yang untuk Rp500.000 yang didapat di sini ini adalah yang peralatan ini dimasukkan dari sini, dapatkan dari situ. Jadi di total gabungkan dapatkan saldo akhirnya Rp1.500.000. Untuk pasifa, hutangnya masih tetap dari yang transaksi yang di atas dan modal masih juga sama. Lanjut ke transaksi yang D. Itu soalnya penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan menjumlah 1,3 juta. Langsung saja kita masukkan dalam tabel. Untuk saldo awal itu Rp3.550.000 dikurangi dengan biaya ongkos reparasi. Jadi ditambah karena 1,3 ini adalah penerimaan uang untuk ongkos reparasi. Jadi Rp3.550.000 ditambah Rp1.300.000 mendapatkan saldo akhir Rp4.850.000. Untuk perlengkapan dan peralatan masih tetap sama, tidak ada yang berubah karena tidak ada membeli perlengkapan dan peralatan. Untuk di pasifa yang bertambah hanya di modal saja, sama seperti yang di sini. Jadi dapatkan saldo akhirnya Rp6.300.000. Lanjut ke transaksi yang E. Membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000. Langsung saja kita masukkan. Karena itu membayar, jadi untuk saldo awalnya yang di sini dikurangi Rp100.000 mendapatkan saldo akhir Rp4.750.000. Untuk perlengkapan dan peralatan tetap sama. Lalu di pasifa yang berkurang modalnya menjadi Rp6.200.000 karena ini dikurangi biaya sewa. Lanjut ke transaksi yang F. Membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994. Karena ini membayar, jadi kita masukkan aja dikurangi saldo awal yang dari transaksi yang E dikurangi dengan membayar untuk upah tenaga yang membantu Agus sebesar Rp200.000, kurangi mendapatkan saldo akhir Rp4.550.000. Tulis juga di modalnya kurang Rp200.000. Untuk perlengkapan dan peralatan masih sama, tidak ada belanja dan tidak ada utang. Untuk transaksi yang G, membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar Rp125.000. Membayar hutang. Kita masukkan saja langsung pada tabel di sini. Untuk saldo awal, kita masih mempunyai sisa Rp4.550.000. Kita kurangi dengan
membayar hutang mobil mesin pompa 125.000 menjadi saldo akhirnya menjadi 4.425.000 rupiah. Untuk perlengkapan dan peralatan masih sama. Untuk di Pasify yang bertambah di sini adalah hutangnya karena kita membayar hutang, masukkan di tabel sini. 125.000 untuk modal tetap. Untuk transaksi yang H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan prinsip pada akhir bulan tinggal 50.000. Langsung saja kita masukkan pada tabel di sini. Karena itu dibilangnya di perlengkapan, jadi kita masukkan saja di tabel perlengkapan. Untuk saldo awal yang kita dapat itu dari transaksi yang terakhir 4.425.000 masih sama. Jadi yang bertambah itu adalah di sini di tabel perlengkapan 200 tambah 150 jadi 350.000. Untuk di kolom di tabel Pasifa yang bertambah itu di modalnya dikurangi jadi mendapatkan hasil saldo akhir 5.850.000. Untuk transaksi I selanjutnya, Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Langsung saja kita masukkan ke tabel. Saldo awal yang didapat terakhir dari transaksi yang A adalah 4.425.000 dikurangi Agus mengambil uang dari kas bengkel sebesar 150.000. Jadi saldo akhirnya 4.275.000. Untuk perlengkapan dan peralatan sama. Dan di tabel Pasifa untuk hutang tetap yang berkurang hanya di modal saja karena mengambil uang dari kas. Jadi saldo akhir modalnya 5.750.000. Baik, saya lanjutkan. Tabel-tabel yang di atas ini yang sendiri-sendiri ini selanjutnya kita akan gabungkan menjadi satu kesatuan tabel seperti yang di bawah ini. Untuk perhitungan sama saja, ini ada tanggal, transaksi, aktiva, kas, pelengkapan peralatan, pasifa, utang modal. Angkanya sama semua dari tabel yang di atas, hanya dimasukkan saja di sini. Setelah semua itu sudah dimasukkan, lalu kita gabung ini semua hasil di sini, kita jumlahkan, dapatkan 5.825.000 rupiah. Dan pasifanya 5 juta, sama juga hasilnya 5.825.000. Jadi tidak ada min di sini. Selanjutnya untuk perhitungan raja, sini ada aktiva. Kita dapat kasnya yang berjumlah totalnya 4.275.000 dan perlengkapan 50.000 rupiah, peralatan 1.500.000 rupiah. Lalu jumlahnya ini kita gabung menjadi dapatkan 5.825.000 rupiah. Untuk hutang di sini ada hutang dagang sebesar 250.000 rupiah, beban mesin pompa 125.000 rupiah dan modal 125.000 rupiah. Modal Agus sebesar 5.700.000 dan jumlah pasifanya 5.825.000 ya. Selanjutnya ada laporan laba rugi per 31 Januari 1994. Jadi di sini penghasilan bengkel itu sebesar 1.300.000 rupiah. Di sini ada beban, yaitu beban sewanya sebesar 100.000, beban upah sebesar 200.000, beban perlengkapan sebesar 150.000. Kita gabungkan, kita tambah, mendapatkan 450.000. Jadi penghasilan bengkel ini dikurangi dengan beban-beban di sini,
beban sewa beban pompa dan beban perlengkapan kita kurangi, mendapatkan laba bersihnya itu Rp850.000. Baik, untuk laporan perubahan modal dari Bengkel Agus per 31 Januari 1994, untuk saldo bulan Januarinya itu strip, kita tambahkan aja modal awal yang telah di-store oleh Agus sebesar 5 juta, ditambah laba bersih sebesar 850.000, kita totalkan mendapatkan 5.850.000. Kita kurangi pengaliran privé sebesar 150.000, yaitu pengambilan untuk pribadi sebesar 150.000, lalu kita kurangi mendapatkan saldo akhir bulan sebesar Rp5.700.000. Baik, lanjut untuk soal yang kedua. Pada tanggal 1 September 1994, Sabar Nainggolan mengelola parkir komplek pertokoan atas nama Parkir Jaya. Diminta A mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabel laris dan saldo tiap transaksi. B. Susunlah neraca pada tanggal 30 September 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal bulan tersebut. Langsung saja untuk transaksi yang pertama, yang A itu, Sabar Nainggolan menyetor uang pribadi sebesar Rp500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal. Langsung saja kita masukkan seperti soal yang pertama di tabel sini. Untuk aktiva itu, untuk kasnya bertambah menjadi Rp500.000 karena modal awalnya, dan pasifanya juga sama. Untuk yang transaksi B, dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan sedap sebanyak Rp150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. So, saya masuk untuk saldo awal tadi Rp500.000 yang dikas, bertambah karena mendapatkan menerima uang dari rumah makan sedap setiap bulannya sebesar Rp150.000. Saldo akhirnya menjadi Rp650.000. Untuk di pasifanya sama. Dan transaksi yang C telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya Rp50.000 sebulan. Ya, iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. Sama seperti yang di sini, kita masukkan aja langsung ke tabel. Kasnya, saldonya itu berkurang karena ada transaksi untuk membayar harian kota untuk bikin iklan. Jadi saldo akhirnya kita dapat Rp600.000, sama seperti di pasifa. Nah, dan di sini saya ingin menerangkan bahwa untuk soal yang nomor 2 ini, kas dan aktiva dan pasifanya itu sama perubahannya. Jadi kita tinggal hanya memasukkan saja di sini, yang di kanan pun sama juga. Jadi di transaksi yang D ini penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah Rp858.000, tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Dimasukkan saja penerimaan uang, jadi ditambah mendapatkan saldo akhir Rp1.458.000, sama seperti di pasifanya. Untuk transaksi E, F, G, H, dan I sama juga. Sini ada transaksi keluar untuk bayar upah juru parkirnya sebesar Rp315.000. Untuk transaksi F, pengambilan privé untuk ownernya sendiri sebesar Rp100.000. Transaksi G, membayar iuran, yaitu keluar lagi uang dari kasnya sebesar Rp15.000. Dan untuk transaksi A,
terdapat penerimaan uang parkir, yaitu bertambah kasnya di sini menjadi saldo akhirnya 1.953.000 1.953.700 rupiah. Dan pasifannya sama. Untuk transaksi I dibayar upah pada juru parkir sebesar 315.000. Dan selanjutnya tabel-tabel di atas ini kita gabungkan lagi menjadi seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, kayak tadi di atas untuk dikas kita masukkan di sini. Untuk pasifanya modal kita masukkan di sini. Lalu di sini kita gabungkan semua hasil ini. Untuk yang aktiva kita dapatkan jumlahnya 1.638.700 rupiah. Dan pasifannya juga sama. Di sini ada keterangan yaitu sebesar 315.000 untuk biaya upah pada tukang parkirnya. Sini ada keterangan 100.000 untuk pengambilan privé ownernya. Sini ada biaya iuran sebesar 15.000 dan yang terakhir biaya upah lagi untuk tukang parkir sebesar 315. Untuk neraca parkir daya per 30 September 1994. Sini ada aktivanya. Kasnya itu sebesar 1.638.700 rupiah dan perlengkapannya strip dan peralatannya strip. Jadi jumlah aktivanya itu sebesar sama dengan di kasnya. Sini utang. Sini ada hutang dagang, hutang modal itu strip. Yang ada hanya modalnya saja sebesar sama yang ada jumlah aktivanya. Jadi sini sama ya. Jadi aktiva dan pasifanya jumlahnya. Lanjut ke laporan laba rugi. Sini ada penghasilannya strip, penghasilan parkirnya itu sebesar 1.933.700 rupiah dan dikurangi dengan beban. Sini ada beban upah, beban iuran dan beban iklan. Totalnya itu 695.000 rupiah. Jadi penghasilan dikurangi dengan bebannya itu kita dapatkan laba bersihnya itu 1.238.700 rupiah. Dan lanjut ke laporan perubahan modalnya per 30 September 1994. Untuk saldo awal itu strip, kita tambahkan setoran modal yang ditanam oleh Sabar Nainggolan sebesar 500.000 rupiah dan ditambah dengan laba dari parkir jaya sebesar 1.238.700 rupiah, dapatkan 1.738.700 rupiah dikurangi dengan privé sebesar 100.000 dan kita dapatkan saldo akhir bulan itu 1.638.700 rupiah. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka kantor konsultan pajak dengan nama Kantor Konsultan Pajak Yusuf. Diminta yang A itu, catatlah transaksi-transaksi dengan menggunakan teknik tabel baris. B. Susunlah neraca perhitungan dan rugi laba dan pelaporan perubahan modal sama seperti soal yang di atas. Langsung saja kita masukkan pada tabel. Investasi untuk yang transaksi yang A diinvestasikan sebesar 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi di sini di tabel aktiva ini kasnya bertambah sebesar 15 juta dan pasifanya juga. Lanjut ke transaksi yang B, dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. Jadi
Di sini untuk saldo awalnya itu kan 15 juta, lalu dikurangi dengan dengan perusahaan kantor konsultan tersebut membeli peralatan seharga 3 juta. Sini berkurang dari saldo awal 15 menjadi 12 juta. Dan di tabel peralatan saldonya bertambah menjadi 3 juta. Tertambah di sini. Dalam tabel pasifa tidak ada yang berubah, masih tetap di modalnya 15 juta. Lanjut, transaksi yang C, dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar 150.000. Langsung saja kita masukkan. Terus saldo awal dari transaksi yang terakhir kita masih punya 12 juta. Lalu dikurangi dengan biaya sewa gedung sebesar 150.000, mendapatkan saldo akhir 11.850.000. Untuk peralatannya masih tetap, dan di sini di tabel pasifnya modalnya itu berkurang sebesar 150.000 juga. Jadi saldo akhirnya 14.850.000. Transaksi D, dibeli perlengkapan kantor lagi dengan kredit. Kredit artinya utangnya di sini bertambah 150.000. Untuk di kas tidak ada yang berkurang. Untuk di perlengkapan bertambah, tambah sini perlengkapan jadi 150.000. Peralatan tidak ada. Transaksi E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta. Jadi ada uang masuk lagi menuju kasnya sebesar 1 juta, mendapatkan saldo akhir 12.850.000. Untuk perlengkapan dan peralatan masih sama. Dalam pasifanya untuk utang masih sama 150.000 dan modalnya bertambah menjadi 16.850.000. Transaksi F, dibayar gaji para karyawan sebesar 600.000. Untuk di tabel aktiva, kasnya berkurang dari saldo awal 12.850.000 menjadi 12.250.000. Untuk perlengkapan dan peralatan masih tetap sama. Dan tabel utang masih sama. Dan modalnya berkurang sebesar 15.250.000. Lanjut untuk transaksi yang G. Soalnya itu bayar tagihan telepon dan listrik sebesar 50.000. Maaf, saya di sini tidak tuliskan soalnya. Jadi langsung saja kita masukkan dalam tabel. Untuk kasnya berkurang sebesar 50.000, yaitu mendapatkan saldo akhir 12.200.000. Untuk perlengkapan dan peralatan masih sama. Untuk dalam tabel pasifa, kolom utangnya masih sama, dan kolom modalnya berkurang menjadi 15.200.000. Lanjut, transaksi yang H, dibayar hutang kepada Tuku Indah sebesar 100.000. Jadi ada di kasnya berkurang lagi karena kita bayar hutang pada Tuku Indah. Jadi saldo akhirnya 12.100.000. Dalam kolom perlengkapan dan peralatan masih sama. Dalam hutang di sini bertambah. Maaf, maksudnya berkurang. Ini maksudnya pertama itu karena ini masuk. Jadi untuk saldo akhirnya itu kita dapatkan 50.000. Jadi dari saldo awal 150 kita kurangi 100.000. Untuk modal masih sama. Lanjut ke yang I, perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000. Langsung kita masukkan dalam tabel aktiva. Dalam kas tidak ada yang berubah. Dalam kolom perlengkapan terdapat perubahan. Di sini masuk perlengkapan dipakai sebesar 40.000. Jadi kita kurangi, dapatkan saldo akhirnya 110.000. Dalam modal berkurang juga jadi 15.160.000. Lanjut ke transaksi yang J,
diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 200.000. Berarti ini masuk privé. Jadi dalam tabel aktiva masuk di kasnya berkurang jadinya menjadi 11.900.000. Dalam kolom perlengkapan dan peralatan masih sama, hutang masih sama, dan dalam modalnya berkurang menjadi saldo akhirnya 14.960.000. Selanjutnya kita masukkan lagi dalam tabel seperti ini. Lalu total dari ini kita gabung lagi mendapatkan 15.010.000 rupiah. Lanjut ke neraca untuk per 31 Januari 1994. Dalam aktivanya kita mendapatkan kas tadi sebesar 11.900.000 rupiah, kas perlengkapan sebesar 100.000 rupiah, 110.000 rupiah, dan peralatan sebesar 3 juta. Jadi kita gabung jumlah aktivanya mendapatkan 15.010.000 rupiah, dan hutang terdapat hutang dagang sebesar 150 dan beban perlengkapan sebesar 100.000 kita kurangi jadi 50.000. Sini terdapat modal reserve sebesar 14.960.000 tambah 50 menjadi jumlah pasifnya dapat 15.010.000 sama seperti aktifnya jadi 0, aman, masih tidak ada minus. Lanjut ke laporan laba rugi per 31 Januari 1994 dari kantor pajak Yusuf. Penghasilan kantor itu didapat sebesar 1 juta. Dan terdapat beban sewa di sini, beban sewa, beban gaji, beban telepon listrik, dan beban perlengkapan, dan totalnya itu 840.000. Jadi kita kurangi dari penghasilan kantor dan akumulasi dari beban ini, dapatkan labanya sebesar 160.000. Dan di sini untuk laporan perubahan modalnya, saldo awal strip ditambah setoran modal sebesar 15 juta dan laba. Jadi kita jumlahkan mendapatkan 15.160.000 rupiah dikurangi pengambilan pribadi sebesar 200.000 rupiah dan totalnya akhirnya mendapatkan 14.960.000 rupiah. Lanjut ke soal yang nomor 4. Mona Beauty Salon didirikan pada 1 Juni 1954 oleh Mona Sitompul. Soal itu diminta buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabel laris yang memuat pos-pos sebagai berikut: kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, modal Mona Sitompul. B. Setelah semua dicatat, susunlah 1. Perhitungan rugi laba, 2. Laporan perubahan modal, dan terakhir neracanya. Langsung saja, untuk transaksi yang A itu, Mona Sitompul menanam modalnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Kita masukkan dalam tabel kas dan modalnya sebesar 3 juta. Lanjut ke transaksi yang B, menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta. Jadi di kolom ini, di tabel, kita masukkan saja dalam kolom kas bertambah 8 juta dan saldo akhirnya kita dapatkan 11 juta. Dalam pasifa terdapat hutang bank kali ini karena menerima pinjaman, artinya meminjamkan. Jadi kita punya hutang ke banknya sebesar 8 juta dan modalnya masih tetap 3 juta. Ya, lanjut ke transaksi C, membeli peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai. Langsung saja kita masukkan dalam tabel. Membeli peralatan artinya uang keluar yang dari kasnya sebesar 10 juta. Dan kita dapatkan saldo akhirnya itu 1 juta.
Dan di sini ada kolom peralatannya bertambah sebesar 10 juta karena kita membeli peralatan di sini. Dan dalam tabel pasifa untuk utang bank dan modal masih tetap sama. Lanjut ke transaksi D. Perusahaan membayar Rp300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Oke, kita masukkan lagi dalam tabel. Untuk saldo awal kasnya sebesar 1 juta. Kita kurangi lagi Rp300.000 karena membayar untuk sewa kantor. Dapatkan saldo akhir Rp700.000. Untuk kolom peralatan masih sama. Untuk utang dan modalnya, untuk utang tetap, untuk modalnya berkurang dari 3 juta jadi Rp2.700.000. Lanjut ke transaksi yang E. Membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar Rp140.000. Langsung saja kita masukkan dalam tabel. Untuk di kolom kas berkurang lagi dari saldo awal Rp700.000 kurang Rp140.000 mendapatkan saldo akhir Rp560.000. Dalam kolom perlengkapan sini bertambah sebesar Rp140.000 dan kolom peralatan masih tetap sama. Di pasifanya utang bank masih tetap sama dan modalnya masih tetap sama. Lanjut ke transaksi yang F, menerima uang dari para pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp4.800.000. Langsung saja kita masukkan. Untuk kas bertambah dari saldo awal Rp560.000 jadi Rp5.360.000. Untuk kolom perlengkapan dan peralatan masih tetap sama. Untuk pasifa utang bank masih sama. Untuk modalnya di sini bertambah menjadi Rp7.500.000. Lanjut ke transaksi yang G, membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar Rp500.000. Langsung saja kita masukkan. Di saldo kasnya tidak ada perubahan, namun di tabel perlengkapan bertambah Rp500.000 menjadi saldo akhirnya Rp640.000. Dalam kolom peralatan masih sama, utang banknya masih sama. Di sini ada masuk lagi karena di sini menghutangkan sebesar Rp500.000. Di sini ada kolom baru yakni hutang dagang sebesar Rp500.000. Modalnya masih tetap sama. Lanjut ke transaksi yang H, perlengkapan yang digunakan sebesar Rp400.000. Langsung saja kita masukkan dalam tabel. Untuk kas tidak ada perubahan. Dan lagi-lagi dalam tabel perlengkapan bertambah sebesar Rp400.000. Jadi ini kita kurangi karena yang digunakan, artinya kita mengurangi di saldo awalnya, dikurangi ini, dapatkan saldo akhir ada Rp140.000. Peralatannya masih sama, dan di pasifanya hutang bank, hutang dagang masih sama. Modalnya berkurang di sini menjadi Rp7.100.000. Lanjut ke transaksi I, membayar gaji sebesar Rp600.000 pada karyawannya. Langsung saja kita masukkan dalam tabel aktiva yang kasnya. Di sini masuk lagi Rp600.000. Jadi kita kurangi, dapatkan Rp4.760.000 saldo akhirnya. Dalam kolom perlengkapan dan peralatan masih sama. Hutang bank dan hutang dagang tidak ada perubahan. Dan di modalnya di sini masuk lagi sebesar Rp600.000 dan saldo akhirnya jadinya Rp6.500.000 berkurang karena kita membayar gaji. Lanjut transaksi J, membayar bermacam-macam biaya sebesar Rp300.000. Langsung saja kita masukkan dalam kolom kasnya. Di sini bertambah sebesar Rp300.000. Jadi kalau akhirnya
menjadi Rp4.460.000. Dalam kolom perlengkapan dan peralatan tidak ada perubahan. Dalam tabel pasifa yang berkurang hanya modalnya saja sebesar Rp300.000 menjadi Rp6.200.000. Lanjut ke transaksi yang terakhir, transaksi K, membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan Rp100.000 untuk bunganya. Nah, langsung saja kita masukkan dalam tabel di sini. Bukan bertambah ya, berkurang maksudnya sebesar Rp1.100.000. Kita gabung nih sebesar Rp1.100.000 dan saldo akhir kasnya kita dapatkan Rp3.360.000. Perlengkapan dan peralatannya masih sama. Hutang bank di sini berkurang sebesar menjadi 7 juta. Untuk hutang dagangnya masih sama. Untuk modalnya berkurang 100.000 karena bunganya sebesar 100.000. Jadi saldo akhirnya Rp6.100.000. Selanjutnya kita masukkan dalam tabel laris di sini semuanya. Lalu kita dapat jumlah aktivanya sebesar Rp13.600.000 sama seperti pasifanya. Jadi tidak ada minus. Lanjut ke neraca. Untuk aktiva, kasnya itu kita dapatkan sebesar Rp3.360.000 totalnya. Untuk perlengkapan sebesar Rp240.000, untuk peralatan sebesar Rp10 juta. Dan kita jumlahkan, mendapatkan aktivanya sebesar Rp13.600.000. Untuk pasifanya, untuk utang bank kita dapatkan sebesar 7 juta. Untuk utang dagang sebesar Rp500.000. Kita gabung jadi Rp7.500.000 dan digabung dengan modalnya sebesar Rp6.100.000 dan jumlah pasifanya, maaf di sini salah, sebesar Rp13.600.000. Lanjut ke laporan laba rugi. Di sini penghasilan salon itu didapatkan sebesar Rp4.800.000. Ada bebannya, beban sewa yang tadi sebesar Rp300.000, beban perlengkapan sebesar 400, dan ini kita gabungkan semua dengan beban yang lain, dapatkan Rp1.700.000. Lalu kita kurangkan dengan penghasilan salon, dapatkan laba bersih Rp3.100.000. Untuk yang terakhir ada laporan perubahan modalnya. Saldo awal strip ditambah dengan setoran modal awal sebesar 3 juta dan tambah dengan labanya dapatkan Rp3.100.000, digabung menjadi Rp6.100.000. Tidak ada private di sini, jadi tetap saldo akhirnya Rp6.100.000. Sekian dari presentasi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya kiri. Terima kasih.